dan langsung kita lempar kedua caster kita, Bika dan juga Julia. Silakan. Thank you, Bung King Kodok. Kok Bung King Kodok sih? Bung King. Ya tapi kalau misalnya kita melanjutkan pembahasan yang tadi Bigan bilang masalah Cape Town ya. Onyx Olympus memang sudah beberapa kali melakukan split positioning di early game ya. Itu mungkin dari segi untuk resource-nya mereka ingin memperluas lagi. Ataupun dari segi vision-nya gitu untuk pengumpulan informasi. Karena balik lagi ada revival system yang bisa mereka manfaatkan. Tapi kita masih penasaran dengan garis pesawat yang gue rasa cukup adil kali ini untuk game pertama kita. Oke, kita lihat arahnya bakal kemana. Menuju ke arah Cape Town. Arah Cape Town. Sangat terlihat jelas ya ke arah Cape Town. Agak jauh sih ke arah Sentosa. Ini bakal jadi PR juga buat teman-teman dari Bigetron Delta meninggalkan Sueb dan juga Sensei yang turun terakhir. Gue punya pikiran kayak gini malah. Kenapa gue sempat bilang tadi Cape Town-nya itu. Nah kan dua pemain uniknya di mana? Dua player uniknya di mana? Kalau misalkan tim lain notice kayak contoh si siapa yang tadi Vesa semangat oke mereka benar-benar butuh poin, mereka bisa ambil dua pemain Onyx Olympus aja gitu. Iya, karena kalau kita ngomongin tentang week ketiga juga biasanya ada kuda-kuda hitam ya, yang mana gue udah pasti nggak lolos ya udah mainnya nanti terus aja. Tapi kita lihat kali ini udah ada serangan yang terjadi antara tim Kagenra dan juga Arakyu Kazu. Cuman colek-colekan aja sih sebenarnya, nggak ada inisiasi yang terlalu krusial karena mereka juga cuma notice satu sama lain dan mereka harusnya cukup bijak untuk tidak melakukan serangan bertubi-tubi karena ini juga masih early ya. Iya, gue sempat dapat obrolan juga semalam habis main sama Adi tuh. Sama Coach Adi. Ada gosip apa tuh? Dia sempat bilang Kagendra ini apa ya nggak mau ngalah gitu. Udah nggak mau ngalah, ngotot lagi gitu. Itu yang tadi kita bahas ya. Susah ditumbangin juga masalahnya Kagendra. Mereka terlalu ngotot juga. Bahkan dilawarin sama RRQ menuju ke arah Kagendra dan ternyata ada satu pemain yang tertangkap di sana. Kiki yang akan coba dikejar oleh Raf dan kawan-kawan. Tembakan masih belum terlihat satu pemain dari Genesis Dogma yang sudah mulai terpojokan. Akan dikomit oleh 4 pemain sekaligus dari Kagendra. 1 poin eliminasi tambahan untuk Kagendra. Yap, 1 poin eliminasi untuk Kagendra. Ini dia yang tadi sempat dibilang sama Bigan kalau Kagendra itu ngotot banget ya. Walaupun cuma 1 orang yang terlihat tapi mereka langsung all in gitu aja. Dan di sisi lain juga kita Onyx Olympus ternyata sudah mendapatkan 2. Ada sebuah ledakan yang ternyata bukan berjuka semangat oke. Volt berhasil merevive kembali karena seorang Panzi karena sebuah vending mesin dilepas oleh teman-teman SFC paling span. Homer coba nyalakan, tembakan. Masih belum on point tapi Jibril berhasil diculik dengan 1 buat tembakan headshot seorang Volt. Coba turun ke arah bawah, 2 melawan 3, 1 sedang di-revive, 1 orang sudah mulai turun juga, baru hidup, dibalikan keadaannya, oh cukup low, langsung dimasukin jongkok dar. SCFC paling span berhasil diratakan di rumahnya sendiri. Aduh, tapi di sisi lain ternyata juga ada Kagendra yang lagi dan lagi terlibat 1 pertikaian dan bahkan 1 player Raf berhasil dijatuhkan. Coba tunggu di backup terlebih dahulu, ternyata JRTJ pun dapatkan balasan tapi ternyata di depan kaget ayam bisa hilang 2 orang bahkan langsung hilang sekaligus dari tim Kagendra di posisi ke-11 Bigan. Wah itu glowalnya juga kecepetan itu. Tangan-tangan pemain terlalu feseng sehingga mengalahkan sistem bro itu. Aduh. Dia masang glual berbalik badan tapi jadi kebalik gitu glualnya. Nggak ngalangin dia, malah jadi di belakangnya gitu loh glualnya. Apa itu panik ya? Enggak memang kecepatan. Apa? Tangannya dia emang cepet, tangan pro player tuh secepat itu. Sampai 1 Kagendra kecepatan. Buat Kagendra sih terlalu overcommit, mungkin mereka sadar itu udah bukan lagi RRQ kalau emang jatuhnya udah kepik dan tidak adanya party yang terjadi di RRP, karena mereka sadar bukan lagi tim yang lain. Tapi itu yang jadi catatan, terlalu overcommit. Terus bagaimana karakteristik mereka melakukan setup di bagian pick. Mereka juga bukan penguasa pick sementara di bagian pick ke arah Pocinok juga masih ada patahan yang sebetulnya bisa mereka amankan terlebih dahulu. Sebagai objektif itu yang harus dipertahankan, yang utama seharusnya bisa diamankan oleh teman-teman Kagendra. Tapi mungkin pemikiran mereka memiliki objektif yang lain. Mereka harus bermain lebih agresif lagi dan mereka tahu itu adalah Genesis Dogma yang bisa digeser juga. Betul. Pada hari ini itu membuka kesempatan lah untuk teman-teman Kagendra. Tapi malah kepleset ya. Iya, malah kepleset jadinya. Dan ini kita lihat ada pertarungan antara 2 tim
papan atas kita itu Ararki Kazu dan juga Bigetron Delta. Udah ada True Delta juga, udah ada Clash juga di sini udah lumayan chaos. Tapi ternyata Raja dan Legalot juga harus berhasil dijatuhkan kali ini. Mencoba menggunakan portal go kali ini dari seorang Abai. Betul melakukan backup, ada Dix di depan yang sudah terpantau nampaknya, tapi cukup cepat juga pergerakan dari seorang Abai. Ada Gruel yang dibuka di sisi kanan, satu jump shot kali ini masih belum membuahkan hasil bagi seorang Abai. Respon gol yang cukup cepat kali ini. Dari arah belakang ada Razor coba melakukan backup, tapi kita lihat dari Bigetron Delta nampaknya tidak begitu sulit untuk menemukan, terutama dari arah Kazu. 3 lawan 3 tersisa, tapi Indus masih tersaing dengan 1-2-4-nya masih bisa bertahan. Gaduls dan juga Abai bekerja sama dengan baik. Masuk lebih dalam lagi, Bigetron Delta dibuat kocar kacir. Satu pemain terakhir berada di belakang zona. Wah gila, lihat gak tadi pergerakan Oh my God. dari kanan ngadep kiri cepet banget cobot nembaknya, gila. Gila Dut sini. Astaga. Gue kaget banget. Lihatnya gila. Itu pergerakan yang sangat unpredictable dari seorang Dudes gitu. Lihat kanan, terus lihat kiri langsung tembak. Terus ada Abai juga yang bantu sehingga damage-nya bener-bener nyambung gitu ke arah Bigetron Delta, semuanya masuk langsung. Wah, Padahal dalam kondisi Ararki Kazu bisa iya. kan maju terlalu cepat, cuman memang tugasnya lagi. Ya itu dia, memang Legalot sempat nggak salah. Lalu salah besar gitu loh kalau Nggak apa-apa, karena dia juga tahu bisa ngasih informasi ke teman awal dari kemenangan. betul. Itu dia, dan ternyata ada penyerangan yang dibuka oleh GS Lux. Sepertinya ada penggunaan sebuah portal go. Tiba-tiba datang dari satu arah, tapi ada penyergapan juga yang akan dilakukan balik dari arah Indostar. Oh my God, Balik lagi. nice one. Bagaimana pergerakan dengan menggunakan portal go, kembali ke arah belakang, tapi membuang satu portal go untuk mendapatkan dan menculik ke arah satu pemain. Ini cukup dibilang rugi sebenarnya enggak, karena bisa matahin tempo pertahanan dari teman-teman Indostar. Tapi follow up-nya, lanjutannya dari GS Lux yang harusnya bakalan kepotong sama Indostar ya, dan sebenarnya sama-sama gak enak sih dua-duanya. Cuman dari GS Lux sendiri pun kenapa tadi pakai portal go buat 1 poin eliminasi, karena dia butuh banget poin sih hari ini. Bener-bener butuh banget, ini 3 hari terakhir bos. poin buat degradasi maksudnya. Iya gitu. Salah. Salah dong, tapi ternyata sudah mulai masuk dengan portal go yang lain sepertinya. Membuang 2 portal go yang mereka miliki untuk bisa menyerang. Apakah ini menjadi sia-sia karena satu orang flight berhasil jatuhkan, dan Azura pun juga tumbang. Alif akan masuk melakukan follow up dengan semua senjata yang dia miliki. Wall coba dibuka kembali, tapi sayangnya satu pemain juga tumbang. Alif sepertinya tersisa sendirian. Masih bisa membuka kembali satu pemain, satu glue wall, dan Alifnya juga balik lagi ke belakang. Tapi kejar ternyata semua effort yang dia lakukan ternyata masih belum cukup untuk menaklukkan hati sang Indostars. Ya bener banget, dan pergerakan Indostar juga cepat banget, pembacaan pergerakan yang cukup baik ya. Tapi di sisi lain ternyata kita lihat dari Ararki Kazu kali ini adanya Genesis Dogma dan juga Bigetron Delta, tapi belum ketahuan ya. Kita harus belajar sih sama Indostar. Kenapa? Ternyata yang effortnya besar kayak GS Lux itu belum tentu menang. Tapi yang gak punya effort tapi dia punya keuntungan, Indostar menang. Benar ya. Itu jadi kadang kita nggak perlu effort banyak-banyak lah. Iya. Ini beruntung aja. Lihat situasi. Ya. Situasinya sekarang sih ada pertempuran antara RRQ dan juga Genesis Dogma. Nice banget loh. Ledakan dikirimkan, tapi Genesis Dogma posisinya terbagi. 2 arah yang berbeda, sementara RRQ terkurung. Ini malah RRQ bisa komit ke satu arah duluan. Kalau misalkan mereka tahu di bagian dalam rumah labirin dari peaknya itu memang gak ada pemain gitu. Tapi ternyata sudah mulai terbang, baru dihidupkan kembali dari Genesis Dogma dan akan regroup sepertinya. Ararki Kazu sangat terbuka untuk disergap, tapi Legalot sudah naik lagi ke arah atas mengambil kesempatan. Melihat dari pikir yang cukup jauh, satu tembakan dibuka dan bahkan Legalot berhasil memberikan 2 damage dan terus berhasil melakukan follow up dengan cukup baik. Membuat satu pemain Genesis Dogma berhasil di take down, berhasil di ending dan akan disergap. Abai coba masukkan Jackbusternya, Darder door 2 tembakan sudah masuk menuju ke arah seorang Borgai. Follow up lagi seorang Razor dan Borgai berhasil dijatuhkan lagi dan lagi. Abai dikirim lagi masuk ke arah depan dengan satu Rebel Rush yang dia gunakan. 2 tembakan dari Rebel Barrelnya masih belum connect dan membuat Yos juga harus pulang ke arah lobby. Gue suka sih decision making dari seorang Legalot, ya gila, in outnya dia karena mereka udah tahu nih no exit way sama sekali, nggak ada vision sama sekali kalau mereka tetap di situ. Akhirnya dia buka portal go naik ke arah genteng, dia buat cari satu orang daripada Genesis Dogma, kelihatan satu kasih 2 damage ke arah 2 playernya, turun lagi gitu. Terus informasinya dilemparin ke teman-temannya, terus mereka lakuin rush, itu bagus banget gila. Dari arah Kazu tuh sedemikian rupa step by stepnya dilakukan dengan sangat rapi sih. Kalaupun itu textbook dan
menjalankan textbooknya itu benar-benar sempurna ya. Iya rapi banget gitu. Jadi kayak bukan kayak textbook kayak yang Iya. ngalir aja gitu kan. Ngalir. Dan iya maksudnya kalaupun itu adalah sebuah textbook mereka tuh nggak miss stepnya sama sekali. Iya bener-bener A, B, C Iya, gitu tuh. nggak dilompatin tuh. Enggak ya benar, nggak ada yang dilompatin gitu kan. Dan di sisi lain kita lihat kali ini ada Tiger Wong yang dari tadi kita nggak dengar sama sekali ya gimana. Karena jujur aja di map pertama kita pada hari ini ternyata benar-benar pasif banget permainannya, masih 9 tim kali ini yang tersisa. Dan kita lihat dari seorang Thanos harus berhasil dijatuhkan. Jojo kali ini coba melakukan backup satu. Jump shot ternyata tidak membuahkan hasil yang cukup baik kali ini. Tiger Wong cukup terjepit di dalam rumah dari Han. Jangan terakhir tapi ternyata terlalu terburu-buru daripada musuhnya. Satu persatu masuk, ini menjadi keuntungan buat seorang Hans nampaknya Bigan. Oh my god, 1 poin berhasil didapatkan oleh seorang Hans. Coba menghidupkan kembali dengan satu buah pocket tapi sepertinya sudah tidak ada waktu. Dan Onyx Olympus berhasil meledakkan Dewa United. Oh my god, what a grenade from Gare. Membuat Dewa United yang belum tersebut dari awal pertandingan tiba-tiba harus tereliminasi di menit 14. Ya memang tadi juga dari posisi seorang Gare juga enak banget sih buat lempar granat karena Dewa United yang udah lumayan terjepit sama zona. Mereka ada di patahan yang agak sedikit sulit gitu kan untuk defense. Dan kali ini kita dari Onyx Olympus cuma kita berdua aja. Namun di sisi lain ternyata ada seorang Utin kali ini. Siapa kayak di dalam Glue Wall itu ada Razor. Coba untuk mengurung diri tapi ternyata langsung memanggil teman-temannya yang lain dari Arkit Kazu yang langsung melakukan backup. Namun sayang sekali Abai berhasil dijatuhkan. Dua player pada kenakan juga tapi di sisi lain Tiger Wong harus pilih di posisi ke-8. Ada sekarang ada juga Krone yang sudah mulai diaktifkan. Susana kali ini dengan tembakannya yang sangat luar biasa. Oh my god. Masih bisa dieliminasi oleh RRQ Kazu 13 poin eliminasi Digan. Even ketika posisi Abainya tumbang dan Legalot masih ada, dia pilih buat revive terlebih dahulu dan akhirnya Kraken yang berhasil pulangkan ke arah lobby. What a very nice save from Legalot. Tenang banget. Berhasil memberikan ketenangan pada teman-temannya dan berhasil membuat RRQ kali ini mengalami satu perjalanan yang cukup mulus dengan poin cukup banyak, tapi somehow masih survive, bahkan masih cukup menggokil dengan Charge Buster yang dia miliki. 1 poin tersisa, tapi zona sudah tidak berpihak karena mereka. RRQ masih dihantam. Lagi-lagi bertemu bersama dengan sang robot merah. Abai terus berusaha menghancurkan gol yang ada di depan, tapi ternyata ada sebuah pegang yang tiba-tiba masuk dari siapa itu? Ada legal itu yang pakai monster truck. Jadi tadi dia my memang udah God. latihan distrasi pakai monster truck karena udah mepet banget zonanya. Jadi dia coba untuk ngecohin aja musuh-musuhnya. Dia percaya nih sama dua temennya bisa untuk ngasih serangan ke arah musuh. Dan ada semangat oke. Itu bahkan gak ada yang ngancurin vehicle-nya Legalot. Itu Sibuk sendiri itu orang-orang. konsepnya Legalot terlalu di-respect apa gimana tuh? Sibuk sendiri orang-orang. Kayak itu segede gitu di zona kecil ini kok nggak ada yang nembakin ya. Iya, asik banget itu tuh Kapten. Gue lihat-lihat muter-muter tuang dan ternyata Kiba pun sempat dijatuhkan karena tertabrak sebuah vehicle dari seorang Legalot. Tadi Stars berhasil dieliminasi oleh Razor. Nice vision dari Razor yang berada di bagian atas. Abai sudah dikirimkan lebih dalam lagi. Menuju ke arah seorang Kare. Abai terlihat posisinya. Vehicle-nya dipakai lagi. Dinyalain lagi mesinnya. Mau lari-larian lagi. Ngetin cuma dieliminasi Legalot dari bagian belakang. Menyisakan 1 orang saja. Oh my god, oh my god. Gila. Permainan macam apa ini? Menjadi penguasa di zona-zona terakhir. Bahkan kalian bisa melihat bagaimana RRQ Kazu lebih tepatnya adalah seorang Legalot yang tidak sama sekali diganggu